Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Iya, selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Iya, tetap semangat ya adik-adik, walaupun saat ini masih beribadah dalam rumah, tapi kita harus tetap bersukacita. Oke, sekarang kita mau beribadah. Yuk, kita siapkan hati kita ambil sikap duduk yang baik, jangan sambil bersender. Nah, jangan lupa Alkitab kamu ya harus ada di depan kamu. Yuk kita mau beribadah, kita bernyanyi. Kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Kita mau berdoa, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi ini ya Tuhan, kami mau beribadah. Biarlah Tuhan yang memberkati anak-anak KKR di dalam rumah. Biarlah kami tetap tenang dan fokus saat kami melaksanakan ibadah. Tuhan juga yang memberkati guru-guru yang melayani, supaya kami dapat memberikan firman kami kepada adik-adik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita kembali bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. La 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 la,
kita mau memasuki firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita, Yesus Kupanggil. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan, supaya kami boleh duduk tenang, diam, dengar-dengaran akan firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu Bapa, biarlah Engkau yang urapi dia, sehingga apa yang dia ucapkan berasal dari Engkau, dan apa yang dia ucapkan itu semua boleh dia mengerti dan dapat dipakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kuduskan dan layakkanlah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak KKR, selamat hari Minggu. Ya, kita bersyukur hari ini bisa kita kembali bersama-sama di sini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun anak-anak KKR ada di rumah dan guru ada di sini, tapi kita bisa bersatu hati memuji satu Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kita akan masuk kepada firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah tetap berguna di masa tua. Nah, masa tua itu apa? Nah, masa tua itu adalah masa di mana manusia umurnya di atas 60 tahun. Nah, bagi masa-masa ini kita tahu bahwa sangat rentan bagi usia lanjut usia ya. Mereka di sini mengalami penurunan dalam kesehatan, dalam berpikir, begitu juga dalam daya ingat. Jadi ketika kita melihat orang tua kita atau kakek nenek kita sudah berada di masa tuanya, itu adalah masa di mana rentan dengan kemunduran-kemunduran. Berkurang pendengaran, berkurang kesehatan, begitu banyak hal yang mengalami kemunduran bagi orang tua kita. Nah, sekarang guru mau perlihatkan ada satu gambar. Ini gambar apa ya? Iya, ini adalah gambar nenek dan kakek. Ini adalah sepasang kakek dan nenek. Mereka masih sehat ya. Ya, kita lihat
si kakek memotong ikan dan si nenek sedang menyiapkan makanan. Dia menyajikan makanan di meja. Jadi mereka sangat aktif ya, produktif ya. Jadi tema kita kali ini berbalikan dengan yang kita lihat sehari-hari. Di mana yang kita lihat tadi guru bilang di masa tua rentan sekali menurunnya pendengaran, menurunnya daya berpikir, tapi pada tema kita itu tidak terjadi. Tema kita tetap berbuah di masa tua. Apa artinya? Jadi maksudnya di sini adalah ketika usia sudah tua itu tidak memungkinkan bahwa seseorang itu berhenti berproduktif. Tapi di sini kita bisa lihat bahwa ketika usia semakin tua, disinilah mereka semakin dapat melakukan banyak hal yang berguna bagi kita di tengah-tengah keluarga kita. Jadi pada saat ini kita bisa lihat apa saja ya hal-hal berguna yang bisa dilakukan oleh orang tua kita, oleh kakek nenek kita. Nah, bisa kita lihat dulu bahan Alkitab kita dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mari anak-anak KKR, kita buka Alkitab kita. Mazmur perjanjian mana ya? Iya, perjanjian lama ya. Kita lihat Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 15. Guru baca dan anak-anak KKR di rumah ikuti ya. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Nah, itu bahan Alkitab kita hari ini diambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Nah, dari ayat ini kita melihat gambaran orang benar. Orang benar itu siapa? Ya, orang benar itu adalah orang yang dibenarkan Tuhan karena mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ada banyak berkat yang diberikan Tuhan bagi orang-orang benar. Kita bisa lihat pada Mazmur 92 ayat yang ke-13 sampai 15. Yang pertama, orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Jadi kita bisa tahu pohon korma ini dia lambang pertumbuhan yang baik. Dia lambang gaya. Dan juga pohon korma ini lambang kecantikan. Jadi kalau kita hubungkan dengan orang benar, jadi seperti bertunas seperti pohon korma, berarti pada saat dia sudah semakin matang, jadi orang benar ini akan melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Di masa tuanya dia akan menjadi panutan, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Kalau dia masih muda, dia bertumbuh baik dan bersikap sopan serta elok. Jadi itu yang bisa kita lihat ya kalau kita hubungkan orang benar ini dengan pohon korma. Kemudian orang benar ini kita lihat pada ayat yang ke-13 juga lanjutannya, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Kita bisa tahu bagaimana pohon aras ini dia tumbuh tinggi. Dia bisa mencapai 40 meter. Dan keistimewaannya pohon aras ini dia memiliki kekuatan dan keharuman pada kayunya. Biasanya pohon aras dibuat menjadi sebuah istana. Oleh Raja Salomo dan Raja Daud itu terbuat dari pohon kayu aras. Karena pohon ini harum dan
dan kuat. Jadi orang-orang yang percaya, kalau kita lihat, kalau kita hubungkan dengan pohon kayu aras ini yang tumbuh subur, jadi orang-orang benar ini juga akan tumbuh subur. Orang benar ini juga akan bertumbuh dan bertumbuh. Pada saat banyak tantangan yang terjadi pada masa kita sekarang ini, ada COVID-19, ada pandemi, sehingga kita tidak bisa kemana-mana dengan bebas. Ada begitu banyak hal yang menghambat kita, yang membuat kita menjadi risau, kecewa, bahkan gelisah. Nah, di sini kita diibaratkan kuat seperti pohon aras, tumbuh subur dalam menghadapi tantangan pada zaman ini. Kita tetap kuat, terus bertumbuh dan bertumbuh. Jadi kita tidak akan jatuh sampai tergeletak, tapi kita akan bangun kembali. Jadi yang ketiga, kita lihat apa berkat yang diterima oleh orang benar pada ayat yang ke-15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi pada masa tua pun mereka masih berbuah. Jadi maksudnya di sini adalah ketika kita sudah tua, kita masih berproduktif, kita masih melakukan banyak hal yang berguna. Nah, begitu sayang Tuhan kepada orang yang sudah lanjut usia. Bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan begitu sayang kepada mereka, kita juga harus seperti itu. Kita menghargai mereka, memberikan kasih sayang. Kita pasti punya kakek nenek ya di rumah ya. Iya, kakek nenek itu adalah orang tua dari mama bapak kita yang membesarkan orang tua kita. Ya, sudah sepatutnya kita berikan penghargaan kepada mereka. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya kita berikan perhatian kepada mereka. Misalnya kakek nenek kita datang ke rumah kita, kita sambut. Sebelum mereka sampai ke pintu rumah kita sambut. Nini, Bulang. Nah, biasanya kita orang Karo kita panggil Nini ya, Bulang ya. Misalnya kalau Nininya Berutarigan kita panggil Tigan. Kalau Bulangnya itu Marga Sembiring kita panggil Bulang Biring. Udah datang kamu Bulang Biring. Mari Bulang Biring, Kutugu, kuangkat barang du mari. Nah, kita kasih perhatian kepada kakek nenek kita. Jadi mereka tidak merasa tidak dirindukan. Mereka merasa bahwa kita membutuhkan mereka. Seperti itu yang bisa kita lakukan ya. Yang hal lain yang bisa kita lakukan mungkin kita bisa kasih perhatian. Misalnya kita sudah lihat dia bersin-bersin, kita sudah lihat dia batuk, kita langsung ambil teh. Minum kamu Bulang, minum kamu Nini. Atau kupijit kamu Bulang, apaan yang sakit? Nah, kita kasih perhatian kepada nenek kakek kita. Nah, itu juga wujud kasih sayang kita, penghargaan kita. Mereka merasa bahwa kita menyayangi mereka. Jadi ada semangat pada mereka, ada sukacita bagi mereka untuk menjalani kehidupan ini. Begitu juga kita ajak mereka cerita. Kalau nenek Bulang kita mungkin ada yang hidup di masa penjajahan ya. Kita tanya, Bulang, dulu kayak mana ya masa penjajahan? Apa yang terjadi? Kayak mana bangsa kita ini bisa bertahan? Atau kayak mana Bulang dulu bisa bertahan? Dia pasti semangat itu menceritakannya. Kenapa? Karena itu adalah pengalaman di masa lalunya. Secara tidak langsung kita sudah mengasah daya ingatnya. Dia kembali mengingat hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi daya berpikirnya tetap dipakai. Atau anak-anak guru sering ya di rumah itu sama itingnya, mereka, ayo Ting, kita hitung-hitungan cepat-cepat ya Ting. Nanti kalau yang menang dapat misalnya dapat 2.000 seperti itu. Jadi dengan terus berpikir seperti itu, diajak berkomunikasi, diajak terus bercerita, diberikan perhatian. Jadi orang tua kita, kakek nenek kita merasa bahwa begitu banyak
yang memberikan semangat bagi dia untuk dia tetap mensyukuri bertambahnya umurnya. Jadi bagi kita anak-anak KKR yang di rumah masih ada nenek dan kakeknya, bersyukurlah kita ya anakku. Kita bersyukur, kita ucapkan kepada Tuhan ucapan syukur kita karena sudah diberikan bertambahnya usia untuk orang tua kita ini. Jadi kita hubungkan juga sebentar lagi akan dilaksanakan HUT lansia atau sekarang kita sebut Zaitun ya, tidak lagi kita sebut lansia, sudah Zaitun. Jadi pada HUT Zaitun ini kita buat satu aksi, mungkin kita bisa datangi orang tua kita, kakek nenek kita lah dulu kita datangi ya, kita kasih oleh-oleh atau kita tunjukkan rasa sayang kita. Bisa juga kita lihat apakah mereka sakit atau sehat. Bisa juga kita kasih penguatan, nah, seperti itu dia. Karena kita tahu pada masa Yusuf anaknya ada 2 anaknya dia bawa untuk melihat bapaknya. Siapa nama bapak Yusuf nakku? Iya, nama bapak Yusuf adalah si Yakub. Jadi Yakub sedang sakit. Jadi Yusuf dengan inisiatifnya membawa anaknya datang mendatangi kakeknya yang sedang sakit. Jadi sebelum sampai pun mereka ke rumahnya, dia sangat gembira. Dia berusaha untuk bangkit, duduk. Padahal yang tadinya mungkin dia lemah, lesu, badannya semua sakit, tapi karena dia tahu cucunya akan datang, anaknya akan datang, dia menjadi semangat. Nah, ini bisa kita lihat pada ayat hafalan kita nanti yang ada di Amsal 17 ayat 6. Bisa nanti kita hafalkan di rumah ya. Isinya bisa kita lihat ayat hafalan kita Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Nanti di rumah dihafalkan ya. 1-2 kali dibaca, mungkin kita belum mengerti, tapi berulang kali kita baca, kita mengerti dan kita bisa hafalkan itu dan kita bisa tahu bahwa kita adalah mahkota orang tua kita. Dan kehormatan anak-anak adalah nenek moyang kita. Jadi dengan begitu kita bisa menghargai kakek dan nenek kita yang ada di rumah. Tidak hanya kita sibuk dengan aktivitas kita sendiri, tapi bisa kita berikan waktu kita, perhatian kita, kasih sayang kita untuk orang tua kita yang kita kasihi, yaitu nenek dan kakek kita di rumah. Bisa ya anak KKR ya, itu kita lakukan ya. Selama pandemi ini kita bisa punya banyak waktu. Setelah kita selesai belajar, kita bisa berikan perhatian kita kepada orang tua kita. Sampai di sini firman Tuhan kita hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Bapak ajari kami Tuhan Yesus supaya kami menghargai orang tua yang sudah Bapa tempatkan bagi kami, untuk kami bisa kasihi, untuk kami bisa doakan setiap hari, sehingga orang tua kami ini, kakek dan nenek kami bisa memiliki semangat, memiliki rasa sukacita dalam menjalani kehidupannya. Dia menjadi mengerti bahwa kasih Tuhan selalu menemani kehidupannya. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
adik-adik, kita mau mengumpulkan persembahan. Nah, kita mau kumpulkan persembahannya nanti boleh dikasih sama guru KKR ya. Kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Sungguh Ku Bangga Bapa. Kita akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Ajari kami Tuhan Yesus, berikan kekuatan bagi kami untuk kami mampu pakaikan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati ya Bapa persembahan ini supaya dapat kami pakaikan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk gereja-Mu Bapa. Begitu juga Kau berkati orang tua kami, berikan mereka kesehatan, Bapa tambahkan rezeki bagi mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk runggun kami simpang tuntungan ini Bapa. Dari pendeta kami, Tuhan Yesus yang berikan dia kesehatan, supaya dia boleh topang runggun simpang tuntungan ini dengan doa, supaya runggun kami ini boleh bertumbuh dan bertumbuh. Semua yang ada di dalamnya juga untuk semua pelayan, serayan, begitu juga untuk semua kategorial, Bapa yang tolong, supaya semuanya boleh melayani dengan baik, dan biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu saja. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan Yesus, untuk hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Bapa berkati pemerintahan kami dari tingkat yang tertinggi sampai tingkat yang terendah. Tuhan tolong pemerintah kami Bapa di masa pandemi ini. Tuhan tolong pemerintah kami untuk mereka juga mendapatkan satu kebijaksanaan dapat menanggulangi pandemi ini Bapa. Biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu dari negara kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasa Bapa. Bapa dalam surga, biarlah Tuhan yang jauhkan kami dari sakit penyakit, dari segala virus, supaya kami semua sehat, kami juga bisa melayani dalam kehidupan kami memperlihatkan kami sebagai anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan, pakai tubuh dan roh kami Bapa, untuk kami terus rindu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu menyembah Engkau, bahkan kami rindu datang ke hadirat-Mu, menerima segala rancangan-Mu dalam hidup kami. Kami yakin Engkau akan berikan yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau telah memberkati kami. Biarlah sepanjang hari ini juga kami serahkan kehidupan kami, kehidupan anak KKR kami, begitu semua guru-guru KKR, Bapak ajari supaya mereka juga semakin berhikmat, semakin sehat, dapat melakukan segala pelayanan mereka dengan baik. Bapak berkati mereka Tuhan, berkati pekerjaan mereka, Bapak berkati studi mereka Tuhan. Biarlah yang belum mendapatkan jodoh, biarlah Tuhan yang temukan. Biarlah mereka yang belum mendapatkan pekerjaan, Bapak yang berikan mereka pekerjaan yang baik.
Bapa berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ibadah kami akhiri dan kami datang melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu anak KKR, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya.